Sejauh ini gimana rasanya, Dan? Apa sudah mendingan? Ya, setidaknya malam ini cukup tenang. Masuk bendelnya aja masih agak sulit. Baik, Bapak paham. Tidurlah yang nyenyak ya, Nak. Baik, Pak. Mari, Tommy, kita buat laporan dulu. Siap, Komandan. Mudah-mudahan besok akan membaik. Baiklah semuanya, tolong dengarkan baik-baik ya. Ada berita yang harus saya sampaikan. Kabar baiknya, depo ini nanti akan menerima lokomotif pindahan dari depo sekitar. Tapi kabar buruknya, kapan datangnya masih belum pasti karena masih menunggu persetujuan. Akan kami usahakan agar masalah ini dapat diatasi dalam tempo yang singkat. Sejauh ini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya Kang Benny, silakan. gajinya naikin dong. Kalau urusan gaji mah nanyanya ke Pak Dirut ya. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Untuk jatah dinasan hari ini dan selanjutnya bagaimana, Pak? Untuk saat ini kemungkinan saya tidak bisa berbuat banyak. Maaf ya Dar, kemungkinan kayak kemarin lagi. Tapi akan saya usahakan agar kerjaanmu itu tidak terlalu berat sampai log pindahnya datang. Sabar dulu ya. Baik, Pak. Dan begitulah Daro menjalankan kembali rutinitasnya semula. Lama-kelamaan, semua dinasan tambahannya ini betul-betul membuatnya sangat kewalahan. Meski demikian, dia tidak begitu saja menyerah. Ivar, apa kamu gak kasihan sama kakakmu itu? Harus ngerjain tugas punyamu, sekaligus tugasnya dia sendiri. Setidaknya bukan aku yang berlelah-lelahan. Cukup di situ. Keluar kamu sekarang. Lepaskan aku. Aku gak mau keluar. Kenapa nggak Salim aja yang keluar? Lucu kamu, Far. Jelas-jelas aku masih butuh perbaikan. Lepaskan aku. Udah, sekarang kamu kerjakan dinasanmu atau lok lain yang akan membawamu. Bawa kemana? Ke halaman belakang bengkel Madiun. Ada, ini dari jam 9 pagi masih belum terbentuk juga apinya. Far, kamu sekali-kali kek jangan ngerepotin coba. Ya udah, aku akan keluar. Tapi aku ingin satu permintaan. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Aku mau menarik ke api, Mbak. Alah, kebanyakan mimpi kamu. Arsep, kita coba lain waktu saja. Sekarang sholat dulu. Alhamdulillah, sampai. Istirahatlah yang cukup, Nak. Nanti subuh kita harus siap lagi. Baik, Pak. Ku harap besok log pindahannya tiba. Woi, berhenti, woi. Stop. Dar, tunggu. Aduh, maaf, Pak, maaf. Setik deh, kelas tuh. Maaf, Pak, maaf. Tenangkanlah dirimu, Nak. Tidak perlu tergesa-gesa. Baik, Pak. Maafkan aku.
Ya, tidak apa-apa. Tumben berhenti di sini, Man. Biasanya jalan terus. Ya, disuruh kepala depo traksi Bandung buat bantuin kamu. Jadi, mana jatahnya CC 5026? Atau siapa sih, Ivar ya? Iya. Alhamdulillah, beban kita dikurangin 1. Masih belum cukup kalau semua jatah dinasan masih aku yang ngerjain. Ya, semampunya aja dulu. Insya Allah, beban kita akan terangkat satu persatu. Terus ceroboh, ntar tahu-tahu jadi petaka aja. Keterlaluan. Sudah nak, sabar. Walaupun berapa kali Ivar menyakitimu, dia itu masih adikmu. Betul, Pak. Bapak mengerti apa yang engkau rasakan, nak. Memang sakit, tapi bersabarlah. Insya Allah ada jalan keluarnya. Baik, Pak. Loh, tumben masuk sepertiga. Barangkali ada sesuatu. Ini apa maksudnya masuk jalur 3? Loh, seharusnya aku yang nanya itu. Ah, gak usah jadi badut. Kenapa kamu masuk jalur 3? Jalur ini sudah disiapkan untuk ke atas. Aduh. Siang, Dar. Siang, Mawar. Kembali ke masalah. Kenapa kamu masuk jalur 3? Ya mana aku tahu. Lagi pula aku cuma bisa maju mundur. Gak usah main-main kamu. Kamu aja kemarin sering ceroboh. Kamu ini tahu mana jalur yang benar gak sih? Pak, sungguh. Kali ini benar-benar di luar kendaliku. Pak, kalau begitu kenapa Bapak tidak menanyakan itu pada juru rumah sinyal? Bukankah dia yang mengatur perjalanan kereta api? Joki! Ya, Pak. Panggil Jonan kemari. Siap. Bapak, tadi saya ke air dulu. Kenapa pas lagi ramai malah keluar ruang kerja? Sudah, tidak perlu panjang lebar lagi. Alasannya sudah jelas kan? Nah, Kang Junet, lain kali kalau mau buang air, diusahakan di awal waktu sebelum jam sibuk ya. Iya Pak, siap. Nah kan, apa aku bilang? Roboh lagi. Kereta api masuk spur tertentu itu karena diatur juru sinyal, Naifar. Kamu udah 40 tahun di sini, seharusnya tahu soal itu. Tetap saja. Kalau si Nika ini ceroboh terus, tidak menutup kemungkinan pasti akan timbul laka nanti. Lalu kenapa nggak kamu aja yang ngejain? Kenapa kamu nggak pergi keluar sana dan benar-benar melakukan sesuatu? Sudah. Bisanya cuma jadi beban satu depo, memberatkan orang-orang yang kerja di sini aja. Apa maksudmu manggil aku beban, ha? Cukup kalian berdua. Dar, kamu sudah berbuat lebih dari cukup dan saya bangga padamu. Tapi saya tidak senang kalau kamu membiarkan emosimu meluap begitu saja. Maafkan aku, Pak. Sudah, istirahatlah. Biar Depo Bandung yang menyelesaikan semua kerjaanmu untuk malam ini. Baik, Pak. Terima kasih. Apa yang terjadi? Maka dari itu, karena sarapras yang serba terbatas,
borosnya pengeluaran dana dan lain sebagainya untuk depo ini. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan dari Kepala Eksploitasi Barat menyatakan bahwa depo ini ditutup. Ditutup? Saya mohon Pak, saya gak tahu harus cari kerja di mana lagi. Susah untuk mencari pekerjaan sekarang Pak. Maafkan saya Pak Sani, saya mau membantu, tapi saya tidak dapat berbuat banyak. Pak Sani? Nak, kamu ndak usah khawatir. Sebentar lagi kita akan pindah ke Cibatu. Mereka membutuhkan lokomotif di sana. Syukurlah. Sayangnya, rekan-rekan kita yang ada di sini tidak seberuntung kita. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hah? Woi, apa maksudnya ini? Lepaskan aku! Tolong! Tolong! Apa maksudnya dari semua ini? Wah. Selamat datang di tempat peristirahatan terakhirmu. Siapkan peralatan kalian anak-anak. Kita akan menggarap banyak uang dari toko kuno ini. Tidak. 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 Aku masih berguna. Aku masih berguna. Jangan berhenti aku. Tolong. 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 Ini lokomotif kenapa coba? Untung cuma mimpi. Pak Usep, hari ini teh kira-kira berapa hari lagi sampai pindahannya tiba? Soalnya kalau cuma ngandelin armada yang ada itu nggak cukup buat nanganin perkara. Saya harap bisa selesai dalam waktu dekat, tapi masalahnya masih belum ada kepastian. Kalau gini terus barangkali ini depo bisa tutup, Pak. Jaga ucapanmu itu, Pak Fikri. Omongan itu adalah doa. Gak mimpi, gak dunia nyata, tetap aja sama. Pak. Syukurlah. Satu masalah selesai. Jarang-jarang ya lihat ipar seniat itu. Betul, Pak. Barangkali habis dapat hidayah. Setidaknya dia sudah mau kembali ke jalur yang benar. Betul. Beberapa hari kemudian, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dan akhirnya mereka tiba juga. Mungkin di sini ada yang sudah kenal mereka siapa? Tony dan Karta. Weh, tak disangka ya, ternyata Mbah masih di sini. Apa kabar kalian berdua? Baik-baik saja, Mbah. Oh iya, masih takut nyebrang jembatan kah, Mbah? Kau ini Karta. Pasti kau Ifar kan? Iya, iya betul. Yang menyelamatkan. Membiarkan dirinya larat dari pelele sampai bendul. Loh, Tony? Loh, Taruh, ternyata kamu masih tinggal di sini. Kukira sehabis perang tinggalnya di Purwokerto. Ya udah habitatnya di sini. Selamat datang ya kalian berdua, Tony, Karta, dan selamat bertugas. Ya, terima kasih ya Pak. Tak disangka ketemu kawan lama lagi. Nah, karena udah ada log tambahan, aku bisa rehat lagi 1 bulan penuh. Awas kamu. Canda, Pak.